Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Pada malam ke-27 Ramadan, seorang pria keluar sendirian dari masjid menuju bayangan hitam yang sudah setahun dikira hilang. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa jimat. Hanya satu kalimat yang membuat seluruh desa selamat, tapi juga mengantar nyawanya sendiri. Apa yang sebenarnya ia ucapkan pada makhluk itu? Langit desa Karangjati berwarna kelabu seperti kain tua yang dijemur terlalu lama. Angin Ramadan bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan asap kayu dari dapur warga. Suara azan Isya menggema dari surau kecil di ujung jalan, menandai dimulainya tarawih pertama bulan suci. Sutrisno berjalan tertatih di pinggir pemakaman desa. Bajunya lusuh, sandalnya tipis, dan pikirannya penuh hutang yang belum lunas. Ia bukan orang jahat, hanya lelaki miskin yang terlalu lama dikurung nasib. Warungnya sepi pembeli, sawahnya gagal panen, sementara anaknya sakit-sakitan. Ramadan yang seharusnya membawa cahaya justru terasa seperti lorong tanpa ujung. Ia berhenti di dekat pohon beringin tua. Batangnya besar, akarnya keluar dari tanah seperti jari-jari raksasa yang mencengkram bumi. Di tempat itu, udara terasa lebih dingin, seolah waktu enggan bergerak. "Kenapa hidupku selalu begini?" gumamnya lirih. Saat itulah ia melihat sosok duduk di atas batu nisan. Seorang kakek berjubah hitam, wajahnya keriput seperti daun kering, matanya redup namun tajam. Kakek itu menatap Sutrisno tanpa berkedip. "Kau mencari jalan keluar dari kemiskinan," ucapnya datar. Sutrisno terkejut. Siapa? Siapa, Mbah?" "Anggap aku penjaga pintu rizki," jawabnya sambil tersenyum tipis. Percakapan itu mengalir seperti sungai yang pelan namun dalam. Kakek itu menawarkan sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran Sutrisno. Kekayaan instan tanpa kerja keras. Syaratnya sederhana, kata kakek itu. Setiap malam tarawih, Sutrisno harus datang ke makam ini dan meletakkan segelas air serta sekeping uang logam di bawah pohon beringin. Tidak ada darah, tidak ada nyawa, hanya kesetiaan, katanya. Hati Sutrisno bergetar. Tawaran itu terdengar seperti buah matang yang jatuh tepat ke tangan. Ia ragu, tetapi rasa lapar lebih kuat daripada akal sehat. Ia mengangguk. Malam itu juga ia melakukan apa yang diminta. Air diletakkan, uang disusun rapi. Angin berhenti berdesir. Daun-daun tidak bergerak, sunyi seperti kain kafan menutup seluruh pemakaman. Saat pulang, Sutrisno menemukan sesuatu aneh di rumahnya. Di bawah bantal terdapat gulungan uang kertas, lebih banyak dari penghasilannya sebulan. Ia gemetar, bukan karena senang semata, tetapi karena takut bercampur syukur yang salah tempat. Keesokan hari, warungnya yang biasa sepi berubah ramai. Orang-orang berdatangan tanpa sebab jelas. Mereka membeli apa saja, bahkan barang yang tidak dibutuhkan. Senyum Sutrisno merekah seperti bunga yang disiram hujan setelah kemarau panjang. Hari berganti hari, kekayaan mengalir seperti sungai tanpa hulu. Lemari penuh, dapur berisi, obat untuk anaknya tidak lagi terhitung mahal. Desa mulai membicarakannya. Ada yang iri, ada yang heran, ada pula yang curiga. Namun setiap malam, setelah tarawih, suara aneh terdengar dari arah gudang belakang rumahnya. Tangisan lirih seperti bayi kehilangan ibu, kadang seperti doa yang dipatahkan di tengah kalimat.
Sutrisno menutup telinga dengan bantal, mencoba tidur. Ia berpikir semua itu hanya halusinasi akibat lelah. Sampai suatu malam, saat ia pulang lebih awal dari masjid, pintu gudang terbuka sedikit. Dari celah itu ia melihat bayang-bayang berdiri tanpa kepala. Tubuh mereka transparan, bergerak seperti asap. Di lantai terlihat noda hitam seperti bekas air kotor. Ia terjatuh terduduk. Bayangan itu menghilang ketika ia mengucap istighfar. Sejak malam tersebut, tubuhnya sering dingin meski api tungku menyala. Nafasnya berat, seolah ada batu menekan dada. Kekayaan yang dulu terasa seperti berkah, kini berubah menjadi beban yang menggigit batin. Ia kembali ke makam beringin, mencari kakek itu. "Mbah, aku takut," katanya. Kakek itu tertawa pelan. "Takut karena kau sudah melihat harga dari kemewahan. Apa maksudnya? Kau hanya membayar dengan sesuatu yang tak kau sadari." "Dengan apa?" Kakek itu menunjuk ke arah masjid. Yang mereka sujud, tapi pulangnya tak sampai rumah. Tubuh Sutrisno bergetar, seperti orang menyadari bahwa ia minum dari sumur beracun hanya karena airnya tampak jernih. Ia ingin berhenti. Tetapi setiap kali tidak datang ke makam, uang tetap muncul dan suara tangisan menjadi lebih keras. Rumahnya terasa seperti perahu yang bocor pelan-pelan di tengah lautan gelap. Ramadan berjalan, namun jiwanya justru menjauh dari cahaya. Ia seperti orang yang memetik bunga dari taman terlarang, indah di mata, beracun di akar. Di malam ke-17, hujan turun deras, petir menyambar langit. Dari gudang terdengar jeritan lebih jelas dari sebelumnya. Sutrisno membuka pintu dengan tangan gemetar. Ia melihat wajah-wajah manusia yang dikenalnya. Tetangga, kawan lama, bahkan seorang anak kecil yang biasa mengaji di masjid. Mereka menatapnya tanpa suara. Di lantai tertulis dengan air hitam, "Kekayaanmu adalah ibadah mereka." Sutrisno cerit. Dan sejak malam itu, tarawih di desa Karangjati tidak pernah lagi lengkap. Selalu ada satu sajadah kosong, satu nama yang tak pulang, dan satu tangisan yang tertinggal di rumah orang kaya baru itu. Bab pertama pun ditutup dengan satu kesadaran pahit. Tidak semua rizki berasal dari langit, dan tidak semua kemewahan membawa berkah. Sebagian datang dari tempat gelap, lalu meminta bayaran yang tak bisa ditebus dengan penyesalan. Pagi di Karangjati datang seperti tamu tanpa senyum. Kabut masih menggantung di antara rumah-rumah bambu, seolah enggan pergi setelah menyaksikan malam penuh jeritan. Ayam berkokok dengan suara parau, terdengar seperti tangis yang disamarkan. Di masjid kecil dekat sawah, satu sajadah tetap terlipat rapi. Pemiliknya tidak pernah datang lagi sejak malam hujan itu. Orang pertama yang hilang bernama Pak Darman, tukang kayu yang selalu duduk di saf depan. Ia dikenal rajin, tenang, dan murah senyum. Malam sebelumnya, ia pulang tarawih lebih awal karena mengeluh pusing. Keesokan subuh, rumahnya kosong. Pintu terbuka, lampu masih menyala, dan air wudhu masih menetes di kamar mandi. Seperti seseorang yang menguap menjadi kabut. Desa gempar. Ada yang bilang ia pergi merantau, ada pula yang yakin ia diculik. Namun Sutrisno tahu sesuatu yang tak berani diucapkan. Wajah Pak Darman adalah salah satu yang ia lihat di gudang malam itu. Hari kedua Ramadan setelah kejadian itu, giliran seorang bocah pengaji bernama Ilham yang tak pulang. Sandalnya tertinggal di halaman masjid. Kitab kecilnya basah oleh embun. Ibunya menangis seperti tanah retak yang menunggu hujan. Sutrisno hanya mampu memandang dari balik jendela. Dadanya sesak seperti burung terperangkap dalam sangkar sempit. Setiap kehilangan terasa seperti potongan daging yang disayat dari nuraninya. Warung Sutrisno tetap ramai. Orang-orang membeli dengan wajah cemas. Uang mengalir, namun tawa menghilang.
Kekayaannya kini mirip makanan lezat yang disajikan di meja duka. Tidak ada yang benar-benar bisa menikmati. Malam berikutnya, suara dari gudang berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan bisikan. Kami sudah menunaikan sujud. Sekarang giliranmu menepati janji. Kalimat itu terdengar seperti angin melewati celah bambu, namun menusuk telinga seperti paku. Sutrisno mencoba menutup gudang itu dengan gembok baru. Ia membaca doa, menyiram lantai dengan air zam-zam yang dibelinya mahal. Tetapi bau amis tetap muncul setiap maghrib, seperti ikan mati yang disembunyikan di balik harum bunga. Ia mendatangi seorang kiai tua di desa seberang. Orang itu dikenal paham perkara gaib dan syariat. Kekayaanmu seperti pisau bermata dua, kata sang kiai. Kau memotong kemiskinan, tapi juga memotong nyawa orang lain. Aku tidak ingin ini, Yai. Aku hanya ingin hidup layak. Kau mengambil jalan pintas di jembatan rapuh. Sekarang jembatan itu runtuh, dan yang jatuh bukan hanya kau. Sang kiai menyarankan agar Sutrisno mengembalikan semua harta dan berhenti datang ke makam beringin. Ia juga menyuruhnya meminta maaf secara terbuka kepada warga. Namun malam itu, sebelum ia sempat bertindak, desa kembali kehilangan satu orang, imam masjid. Kursi mimbar kosong, azan dikumandangkan oleh remaja yang suaranya gemetar. Jamaah berdiri tanpa pemimpin, seperti kapal tanpa nahkoda di laut berkabut. Sutrisno merasa kakinya lemas. Dunia yang dulu ingin ia beli dengan kekayaan, kini hancur di depan mata. Ia pulang dengan langkah berat, seperti membawa karung batu di punggung. Di rumah, gudang terbuka lebar. Di dalamnya berdiri sosok-sosok yang semakin jelas. Wajah mereka pucat, mata kosong, pakaian sholat masih melekat. Di dinding tergurat tulisan baru dengan cairan hitam. Hutangmu belum lunas. Sutrisno berlutut. Air matanya jatuh seperti hujan pertama setelah musim kering panjang. Aku salah, aku khilaf, ambil kembali semua ini, teriaknya. Bayangan itu mendekat. Udara menjadi dingin, seperti napas malam dari liang kubur. Kami tidak membayar dengan uang, bisik mereka serempak. Kami membayar dengan waktu ibadah kami. Sejak saat itu, setiap azan terdengar, Sutrisno merasa dadanya diremas. Ia melihat masjid semakin sepi. Sajadah kosong bertambah satu demi satu. Desa Karangjati perlahan seperti ladang yang panennya diambil sebelum padi menguning. Analoginya seperti api kecil yang membakar hutan diam-diam. Tidak terlihat besar, namun menghancurkan akar kehidupan. Akhir minggu kedua Ramadan, Sutrisno mengumpulkan seluruh uangnya di halaman rumah. Ia bakar sebagian, ia sedekahkan sebagian, ia kuburkan sisanya. Orang-orang menyaksikan dengan bingung dan takut. Aku mohon ampun, katanya di depan warga. Harta ini bukan rezeki, tapi kutukan. Namun malam itu, hujan darah turun hanya di halaman rumahnya. Gudang runtuh sendiri. Dari puing-puing terdengar satu kalimat terakhir. Pengganti akan datang. Desa terdiam. Angin membawa bau tanah basah bercampur asap. Sutrisno berdiri sendiri di tengah kehancuran, seperti pohon tumbang yang masih ingin menyangga langit. Bab kedua berakhir dengan satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah kutukan akan berhenti, atau justru mencari korban baru? Karena kekayaan terlarang tidak pernah pergi sendirian. Ia selalu meninggalkan bayang-bayang untuk diwariskan. Fajar menyentuh Karangjati dengan warna pucat, seperti wajah orang sakit yang dipaksa tersenyum. Sisa hujan malam sebelumnya masih menggenang di halaman rumah Sutrisno. Tanah berubah merah kecoklatan, menyerupai luka yang belum sempat mengering. Tidak ada burung bernyanyi. Hanya suara dedaunan jatuh satu demi satu, seakan menghitung kesalahan yang belum terampuni. Warga berkumpul di depan rumahnya. Mereka berdiri berjajar seperti penonton yang menyaksikan hukuman tanpa hakim. Tatapan mereka penuh curiga, takut, sekaligus marah. Sutrisno keluar dengan tubuh gemetar.
Rambutnya acak-acakan, matanya cekung seperti sumur kehabisan air. "Kami kehilangan orang setiap malam," ujar seorang lelaki tua. "Dan semuanya bermula sejak kau berubah mendadak kaya." Tidak ada bantahan. Lidahnya keluh. Penyesalan terasa seperti pasir di mulut, sulit ditelan, sulit dibuang. Sutrisno berjalan menuju makam beringin. Hujan semalam membuat jalanan licin. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki duri. Pohon tua itu masih berdiri, namun batangnya kini retak, seolah menyimpan rahasia yang ingin keluar. "Kakek, keluarlah," katanya dengan suara parau. Udara menghitam, kabut muncul dari sela akar. Sosok berjubah gelap perlahan terlihat, lebih tinggi dari sebelumnya. Matanya menyala redup seperti bara hampir padam. "Kau datang membawa tangisan," ucap makhluk itu. "Aku ingin menghentikan semuanya," kata Sutrisno. "Ambil kembali harta itu, kembalikan orang-orang desa." Makhluk itu tertawa pendek. "Perjanjian tidak seperti pakaian yang bisa dilepas kapan saja. Kau sudah meminum airnya, sekarang racunnya bekerja." "Apa yang kau mau?" teriak Sutrisno. "Pengganti," jawabnya singkat. "1 jiwa untuk menutup hutang banyak jiwa." Sutrisno terhuyung. Dunia berputar. Ia merasa seperti seekor rusa yang terjebak di antara 2 jurang, memilih mati sendiri atau membiarkan desa lenyap perlahan. Ia pulang dengan langkah tertatih. Rumahnya kini kosong seperti tengkorak tanpa mata. Gudang runtuh menyisakan papan lapuk dan bau tanah busuk. Malam mendekat dengan cepat, seakan waktu ingin menagih keputusan. Ia mengumpulkan keluarganya. Istrinya menangis, anaknya memeluk kaki ayahnya dengan tubuh kurus. Di mata mereka, Sutrisno melihat ketakutan yang lebih dalam daripada kemiskinan. "Ayah harus memperbaiki kesalahan," katanya lirih. "Kalau tidak, desa ini akan habis." Istrinya memohon agar mereka pergi dari Karangjati. Namun Sutrisno tahu, lari hanya akan memperpanjang bayangan. Kutukan seperti asap selalu mengikuti arah angin. Malam itu, ia berjalan menuju masjid. Sajadah-sajadah kosong terbentang seperti ladang tanpa padi. Ia sujud sendiri, lama, hingga air matanya membasahi lantai. Jika hidup ini adalah timbangan, maka ia telah meletakkan emas di satu sisi dan nyawa di sisi lain. Dan kini timbangan itu menuntut keseimbangan. Saat azan terakhir berkumandang, pintu masjid terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa aroma kubur. Bayangan-bayangan muncul di saf depan. Mereka adalah wajah-wajah yang telah hilang. Tidak bersuara, hanya menunjuk ke arah Sutrisno. "Waktumu," bisik mereka. Ia bangkit dengan lutut gemetar. Langkahnya menuju pohon beringin seperti orang yang berjalan ke ujung dunia. Malam tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan, seakan enggan melihat pengorbanan. Makhluk berjubah gelap itu sudah menunggu. "Kau siap?" tanyanya. Sutrisno mengangguk. Asal desa ini selamat. Makhluk itu mengangkat tangan. Tanah bergetar, angin berputar seperti pusaran. Dari dalam akar pohon cahaya hitam keluar membentuk lingkaran. Namun saat Sutrisno melangkah masuk, terdengar suara anaknya memanggil dari kejauhan. "Ayah, jangan pergi." Langkahnya terhenti. Dadanya terasa diremas. Di hadapannya ada perjanjian gelap, di belakangnya ada keluarga yang menggantungkan hidup. Ia sadar bahwa pengorbanan tanpa keikhlasan hanya akan melahirkan kutukan baru. Maka ia berbalik lalu berteriak sekuat tenaga, "Aku menolak perjanjian ini." Makhluk itu menggeram, tanah berbelah, bayangan-bayangan menjerit, angin berubah panas seperti napas api. Sutrisno membaca doa dengan suara pecah. Kata-kata itu keluar tidak rapi, namun penuh harap. Ia merasa seperti orang yang melawan banjir hanya dengan sepotong kayu. Pohon beringin bergetar keras, retakan membesar. Dari dalamnya keluar cairan hitam seperti darah pekat. Makhluk itu mundur selangkah, wajahnya retak seperti topeng tanah liat.
Kau melawan hutangmu sendiri, katanya marah. Lebih baik miskin daripada membunuh ibadah orang lain, jawab Sutrisno. Petir menyambar, pohon beringin roboh dengan suara menggelegar. Kabut menghilang, bayangan-bayangan memudar seperti asap ditiup pagi hari. Sutrisno jatuh pingsan. Ketika ia sadar, matahari sudah naik. Warga berdiri mengelilinginya. Pohon beringin hancur. Tidak ada lagi sosok berjubah hitam, hanya tanah basah dan akar patah. Namun ketenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Di masjid, satu sajadah tetap kosong. Imam belum kembali, bocah pengaji belum pulang. Beberapa nyawa tetap hilang, seperti huruf yang terhapus dari kitab kehidupan. Kutukan memang runtuh, tetapi bekasnya tertinggal. Sutrisno kehilangan seluruh hartanya. Rumahnya dijual. Ia kembali miskin. Namun kali ini ia tidak sendiri dalam kegelapan. Warga mulai melihatnya bukan sebagai sumber petaka, melainkan sebagai orang yang menanggung akibat kesalahan. Seperti ladang yang dibakar, tanah Karangjati perlahan ditanami lagi. Doa kembali terdengar, azan kembali penuh jamaah. Namun setiap Ramadan, angin malam membawa aroma beringin yang tumbang. Bab ketiga ditutup dengan satu pelajaran pahit. Jalan pintas menuju kekayaan selalu memendekkan umur nurani. Dan perjanjian dengan kegelapan tidak pernah berakhir tanpa luka. Karena ketika manusia menukar ibadah dengan harta, yang tersisa hanyalah bayangan yang terus menagih, meski cahaya sudah kembali. Pagi setelah tumbangnya pohon beringin tidak membawa kedamaian seperti yang diharapkan. Matahari memang muncul, tetapi sinarnya terasa dingin, seperti lampu yang menyala di ruang jenazah. Desa Karangjati terlihat hidup, namun denyutnya belum kembali normal. Orang-orang berjalan pelan, berbicara lirih, seolah takut suara mereka memanggil sesuatu dari tanah. Sutrisno duduk di serambi rumah yang hampir kosong. Harta telah lenyap, gudang tinggal puing, dan hatinya seperti bejana retak yang menunggu diisi air baru. Ia merasa seperti perahu yang karam lalu terdampar di tepi sungai. Masih utuh, tetapi tak tahu kemana harus berlayar. Setiap subuh ia pergi ke masjid. Ia membersihkan lantai, merapikan sajadah, menyalakan lampu sebelum azan. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena merasa hutang pada waktu yang telah direnggut dari orang lain. Ia sadar, dosa tidak bisa ditebus dengan satu malam sujud, namun ia tetap melangkah, seperti orang pincang yang memaksa berjalan menuju cahaya. Warga mulai kembali beribadah. Saf perlahan terisi, namun beberapa tempat tetap kosong, seperti gigi yang tanggal dari mulut tua. Kehilangan itu menjadi lubang yang tidak bisa ditutup hanya dengan doa. Suatu malam, ketika Sutrisno sedang menyapu halaman masjid, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Perlahan, seperti kaki yang menyeret rantai. Ia menoleh. Di bawah lampu masjid, berdiri sosok anak kecil. Wajahnya pucat, matanya cekung, bajunya masih pakaian mengaji. Ilham, gumam Sutrisno. Anak itu tidak berbicara. Ia hanya menunjuk ke arah makam lama di pinggir sawah, lalu menghilang seperti embun terkena matahari. Tubuh Sutrisno bergetar. Ia merasa seperti diseret kembali ke dalam mimpi buruk yang belum selesai. Pohon beringin memang roboh, tetapi bayangan yang ditinggalkannya masih berkeliling, mencari arah pulang. Keesokan harinya ia mengajak beberapa warga menuju makam itu. Tanahnya lembek, rumputnya tinggi, dan tidak ada tanda-tanda manusia datang ke sana sejak lama. Di sudut area, mereka menemukan gundukan tanah baru, tanpa nisan, tanpa nama. Saat digali perlahan, bau busuk menyembur keluar. Di dalamnya, terdapat pakaian yang dikenal warga sebagai milik Ilham. Tidak ada tubuh, hanya kain dan tas kecil berisi kitab. Tangis pecah. Desa seperti kehilangan anaknya untuk kedua kali. Sejak hari itu, kejadian serupa terus berulang. Wajah-wajah yang pernah muncul di gudang Sutrisno datang dalam mimpi warga. Mereka menunjuk tempat yang berbeda-beda. Sumur, kebun, tepi sungai, belakang rumah kosong. Setiap lokasi menyimpan tanda kehilangan. Seolah-olah arwah mereka bukan hanya ingin pergi, tetapi ingin diingat.
Sutrisno berjalan dari satu tempat ke tempat lain, membantu menggali, membantu mengubur, membantu mengantar doa. Tubuhnya lelah, namun jiwanya terasa sedikit lebih ringan. Ia seperti orang yang menanam kembali hutan setelah kebakaran, satu pohon setiap hari. Namun malam selalu membawa ujian baru. Pada malam ke-20 Ramadan, ia bermimpi berdiri di masjid yang penuh cahaya. Semua wajah yang hilang duduk rapi. Mereka tidak marah, mereka tersenyum. "Kami sudah selesai," kata mereka serempak. Ketika Sutrisno hendak bertanya, lantai masjid berubah menjadi air hitam. Dari tengah genangan itu muncul sosok berjubah gelap tanpa wajah. "Kau memutus perjanjian, tetapi hutang tidak pernah lupa alamat." Sutrisno bertabang dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat. Di luar angin berdesir keras, membawa bau tanah kubur. Ia sadar makhluk itu belum benar-benar pergi. Ia hanya kehilangan tempat, bukan kuasa. Seperti ular yang kehilangan sarang, ia akan mencari celah lain. Desa kembali diliputi kegelisahan. Beberapa orang mengaku mendengar suara azan dari arah sawah pada tengah malam. Ada yang melihat lampu menyala di masjid lama yang sudah runtuh. Ada pula yang bermimpi diberi uang lalu disuruh datang ke tempat tertentu. Sutrisno mengumpulkan warga. "Kita tidak boleh tergoda lagi. Apapun yang datang dengan mudah pasti membawa harga mahal." Ucapannya seperti menabur binih di tanah keras. Tidak langsung tumbuh, tetapi mulai meresap. Mereka mengadakan doa bersama setiap malam. Anak-anak mengaji, orang tua berzikir, ibu-ibu menyiapkan makanan sederhana. Desa yang dulu terpecah oleh takut kini disatukan oleh luka yang sama. Analoginya seperti kain robek yang dijahit dengan benang kasar. Tidak indah, tetapi kuat. Namun pada suatu malam, seorang lelaki muda bernama Bagus tidak hadir. Ia terakhir dilihat berjalan ke arah makam beringin yang telah tumbang. Pagi hari, sepatunya ditemukan di tepi akar pohon itu. Warga panik. Sutrisno merasa dadanya runtuh. Ia tahu godaan masih bekerja. Ia pergi ke tempat itu sendirian. Angin malam terasa berat. Di tanar bekas pohon, ia melihat lingkaran hitam seperti bekas api yang membakar tanpa nyala. Dari dalam bayangan terdengar suara lirih. "Penggantimu sudah datang." Sutrisno berdiri tegak. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi memerintah kakinya. "Kau tidak punya tempat di sini lagi. Desa ini memilih hidup dengan susah daripada kaya dengan darah." Bayangan itu tertawa tipis, lalu memudar. Bagus ditemukan pingsan di pinggir sawah keesokan paginya. Ia hidup, tetapi ingatannya kosong tentang malam itu, seperti orang yang ditarik dari jurang sebelum jatuh terlalu dalam. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa bahaya belum selesai, namun juga bukti bahwa desa mulai kuat. Ramadan mendekati akhir, takbir mulai terdengar dari kejauhan. Karangjati tidak sepenuhnya sembuh, tetapi tidak lagi lumpuh oleh ketakutan. Sutrisno berdiri di depan masjid, menatap sajadah yang kini hampir penuh. Ia sadar, kekayaan bisa dicari kembali, tetapi iman yang patah jauh lebih sulit dirangkai. Bab keempat ditutup dengan satu kenyataan pahit sekaligus harapan. Kutukan mungkin bisa dihancurkan, tetapi sisa-sisanya akan selalu mencoba tumbuh kembali. Dan manusia hanya punya satu senjata untuk melawannya. Bukan emas, bukan perjanjian, melainkan keberanian untuk menolak jalan gelap meski jalan terang terasa lebih panjang dan melelahkan. Malam menjelang akhir Ramadan turun seperti selimut tipis yang menyimpan panas siang. Desa Karangjati bersiap menyambut takbir. Lampu-lampu kecil digantung di teras rumah. Suara beduk dicoba perlahan, dan aroma kue sederhana bercampur dengan wangi tanah basah setelah hujan sore. Namun di balik persiapan itu, Sutrisno merasakan kegelisahan yang belum pernah benar-benar pergi. Peristiwa Bagus yang hampir terseret bayangan menjadi tanda bahwa kegelapan tidak menyerah begitu saja. Ia seperti api di bawah abu, tidak terlihat, tetapi siap menyala jika disentuh angin. Sutrisno berjalan menyusuri sawah menjelang maghrib. Langit berwarna jingga pucat, seperti kain yang dicelup setengah hati. Di kejauhan,
Bekas tempat pohon beringin berdiri tampak seperti luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia berhenti di sana. Tanah di sekeliling lingkaran hitam terasa lebih dingin dari tempat lain. Udara seperti menahan napas. Sutrisno mengatupkan tangan, mencoba menenangkan jantung yang berdetak lebih cepat. "Kau kembali." Suara itu muncul tanpa wujud. Sutrisno tidak melihat sosok apapun, tetapi ia mengenali getarannya. Sama seperti malam perjanjian dahulu. "Aku tidak datang untuk meminta," katanya tegas. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berakhir." Terdengar tawa pelan, seperti ranting kering dipatahkan. Manusia selalu ingin akhir yang rapi, padahal hidup adalah utang yang jarang lunas. Bayangan tipis muncul di permukaan tanah, membentuk siluet tanpa wajah. Tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya, tetapi justru tampak lemah, seperti asap yang kehilangan api. "Kau sudah kehilangan segalanya, namun aku bisa mengembalikan semuanya. Rumahmu, warungmu, sawahmu, bahkan lebih besar dari dulu. Ini tawaran terakhir." Sutrisno terdiam. Dalam benaknya muncul gambaran lama. Anaknya sehat, istrinya tersenyum tanpa cemas. Meja makan penuh, tidak perlu mengutang beras ke tetangga. Gambaran itu seperti air di depan orang kehausan. Namun segera terlintas pula wajah Ilham, Pak Darman, dan imam masjid. Mereka seperti bintang yang jatuh satu persatu, meninggalkan langit gelap. "Kau hanya perlu diam," bisik bayangan itu. "Tidak perlu ritual, tidak perlu datang ke sini lagi. Aku yang akan bekerja." Sutrisno merasakan lututnya melemah. Godaan itu seperti madu di ujung pisau. Manis, tetapi siap melukai lidah. Ia menutup mata. "Jika aku menerima, siapa yang kau ambil?" tanyanya pelan. Bayangan itu tidak menjawab langsung. Angin berputar kecil di sekeliling mereka. "Orang-orang yang lengah," katanya akhirnya, "yang ragu, yang ingin cepat." Jawaban itu seperti cambuk. Sutrisno tersentak. Ia sadar kejahatan tidak pernah memilih korban secara adil. Ia hanya menunggu celah. "Tidak," ucapnya pelan, lalu lebih keras. "Tidak lagi." Bayangan itu bergetar. "Kau akan kembali miskin. Aku sudah miskin. Namun sekarang aku tidak kosong." Kata-kata itu keluar tanpa direncanakan, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Angin berhenti, suara malam kembali normal. Bayangan menipis, lalu menghilang perlahan seperti asap yang kehilangan sumber panas. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, terdengar satu kalimat terakhir. Kesempatan tidak datang dua kali. Sutrisno berdiri lama di tempat itu. Dadanya naik turun. Ia merasa seperti orang yang baru saja menutup pintu besar di belakangnya. Pintu menuju masa lalu yang gelap. Ia pulang ke desa. Beduk mulai dipukul bertalu-talu. Takbir menggema dari masjid kecil. Suara itu seperti ombak yang menyapu pasir, membersihkan jejak kaki lama. Warga berkumpul di lapangan. Anak-anak membawa obor. Para ibu menyiapkan hidangan seadanya. Para lelaki mengumandangkan takbir dengan suara serak namun penuh semangat. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kebersamaan. Sutrisno berdiri di barisan belakang. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Tidak kaya, tidak ditakuti. Hanya satu dari banyak orang yang ingin memulai kembali. Di tengah takbir, ia melihat Bagus berdiri di dekat masjid. Wajahnya lebih tenang. Ia juga melihat Ibu Ilham membawa kitab kecil anaknya dan meletakkannya di rak masjid. Air mata jatuh, tetapi bibirnya tersenyum tipis. Malam itu, tidak ada suara bisikan, tidak ada bau aneh, tidak ada bayangan melintas, hanya gema doa dan langkah kaki yang mengelilingi desa. Namun di sudut hatinya, Sutrisno tahu satu hal. Kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu manusia lupa. Seperti rumput liar di ladang, jika tidak dicabut sampai akar, ia akan tumbuh lagi ketika hujan turun.
Pagi Idul Fitri datang dengan langit cerah. Desa Karangjati tampak lebih hidup. Orang-orang saling berkunjung, saling memaafkan, saling menguatkan. Rumah Sutrisno yang sederhana menjadi tempat singgah beberapa tetangga. Ia menyuguhkan teh hangat dan singkong rebus. Tidak ada daging, tidak ada emas, hanya senyum yang tulus. Seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Pak, kenapa dulu banyak orang hilang?" Sutrisno menatap jauh ke arah sawah. Karena ada yang memilih jalan cepat. Sekarang kita memilih jalan panjang. Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Bab kelima ditutup dengan kesadaran baru di hati Sutrisno. Godaan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dengan rupa harapan. Dan manusia diuji bukan ketika susah, melainkan ketika diberi pilihan antara mudah dan benar. Karena kekayaan terlarang bukan hanya tentang harta, tetapi tentang keberanian menolak bisikan yang ingin menukar iman dengan kenyamanan sesaat. Hari-hari setelah Idul Fitri berjalan pelan di Karangjati. Desa tampak tenang, namun ketenangan itu seperti kaca bening yang bisa retak kapan saja. Orang-orang kembali ke sawah, ke pasar, ke rutinitas lama. Sutrisno pun bekerja sebagai buruh angkut di kebun singkong milik tetangga. Tangannya kembali kotor oleh tanah, punggungnya kembali basah oleh keringat. Namun kali ini, setiap tetes peluh terasa lebih ringan daripada tumpukan uang yang dulu menghimpit dadanya. Ia mengira semua telah selesai. Pohon beringin telah tumbang, bayangan menghilang, dan takbir telah menutup luka Ramadan dengan suara kemenangan. Tetapi seperti bekas luka bakar, bekas perjanjian itu meninggalkan rasa perih yang muncul tanpa aba-aba. Suatu sore, seekor kambing ditemukan mati di tepi sungai. Tidak ada luka gigitan, tidak ada darah mengalir. Tubuhnya kaku seperti kayu yang dijemur terlalu lama. Warga menguburnya tanpa banyak bicara. Mereka mengira itu hanya penyakit biasa. Keesokan harinya, giliran ayam milik Pak Lurah yang mati dengan cara serupa. Lalu seekor sapi milik petani di ujung desa rebah tanpa suara. Hewan-hewan itu seolah diambil napasnya oleh tangan tak terlihat. Desa mulai gelisah. "Ini pasti sisa-sisa kutukan," bisik seorang ibu di warung. Sutrisno mendengar kabar itu dengan jantung berdebar. Ia merasa seperti orang yang menutup pintu rumah tetapi lupa mematikan api di dapur. Api kecil itu kini menjalar tanpa terlihat. Malam itu ia bermimpi berjalan di sawah yang berubah menjadi lautan hitam. Di atas permukaan air mengapung koin-koin yang dulu pernah muncul di bawah bantalnya. Setiap koin memantulkan wajah orang yang telah hilang. Ketika ia hendak mengambilnya, air berubah menjadi tangan-tangan yang menarik kakinya ke dasar. Ia terbangun dengan napas tersengal. Di luar, anjing melalong panjang. Suara itu terdengar seperti tangisan yang tertahan. Keesokan paginya, seorang perempuan muda bernama Rina pingsan di ladang. Ia mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di antara batang padi. Bayangan itu tidak berbentuk manusia sepenuhnya, melainkan seperti asap yang diberi kerangka tulang. "Dia menatapku," kata Rina dengan wajah pujat, "seperti mencari sesuatu." Kabar itu menyebar cepat. Ketakutan tumbuh seperti jamur di tempat lembab. Orang-orang mulai menghindari sawah saat senja, menutup pintu lebih awal, dan menyalakan lampu sepanjang malam. Sutrisno merasa bersalah. Ia sadar, meski perjanjian telah diputus, jejaknya masih tertinggal. Seperti bau asap yang menempel di pakaian setelah kebakaran, sulit hilang hanya dengan angin. Ia menemui kiai tua yang dulu menasihatinya. "Kegelapan tidak selalu pergi sekaligus," ujar sang kiai. "Kadang ia menyisakan serpihan dan serpihan itu mencari bentuk baru." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sutrisno. "Kau harus menutup bekas pintunya, bukan dengan ritual, tetapi dengan tanggung jawab." Malam Jumat, warga berkumpul di masjid. Mereka membaca doa, bersalawat, dan memohon perlindungan. Sutrisno duduk di barisan depan, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai orang yang menanggung akibat. Di tengah bacaan, angin masuk dengan kuat.
Lampu masjid berkedip, suara dari luar terdengar seperti langkah berat di atas tanah basah. Beberapa orang menoleh, jantung mereka berdetak lebih cepat. Pintu masjid berderi terbuka perlahan. Tidak ada siapapun di sana, hanya udara dingin yang masuk bersama bau tanah kubur. Namun Sutrisno melihat sesuatu yang lain. Bayangan tipis melintas di dinding, tidak memiliki sumber cahaya. Bayangan itu bergerak seperti orang pincang. Ia berdiri, kakinya gemetar, tetapi ia melangkah keluar masjid. Di halaman, ia melihat jejak kaki basah menuju arah bekas pohon beringin. Jejak itu tidak berbentuk telapak manusia atau binatang, lebih mirip noda air yang diseret. Ia mengikuti jejak itu sendirian. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Sampai di lingkaran hitam, udara kembali dingin. "Pergilah," katanya lantang. "Tidak ada lagi yang bisa kau ambil di sini." Tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan bergerak meski tidak ada angin. Tiba-tiba, dari tanah muncul bayangan samar. Bukan wujud lama, melainkan sisa-sisa seperti asap. Ia tidak berbicara, hanya berputar di sekitar Sutrisno seakan mencari jalan masuk ke tubuhnya. Sutrisno menutup mata dan membaca doa dengan suara keras. Bukan mantra, bukan permohonan harta, hanya kalimat sederhana tentang perlindungan dan ampunan. Bayangan itu bergetar lalu memudar sedikit demi sedikit seperti embun tersentuh matahari. Ketika ia kembali ke masjid, warga melihat wajahnya pucat tetapi tenang. "Masih ada sisa," katanya jujur. "Namun kita tidak boleh memberi tempat." Sejak malam itu, kejadian aneh mulai berkurang. Tidak ada lagi hewan mati mendadak, tidak ada lagi bayangan di sawah. Namun rasa waspada tetap tinggal, seperti pagar di sekitar kebun. Sutrisno menyadari satu hal, dosa tidak hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang apa yang ditinggalkan. Ia telah meninggalkan pintu terlalu lama, dan kini ia harus menjaga agar tidak ada yang masuk lagi. Analoginya seperti sungai yang pernah tercemar racun. Airnya bisa jernih kembali, tetapi tanah di dasarnya perlu waktu untuk pulih. Desa Karangjati perlahan bernapas lega. Anak-anak kembali bermain di sore hari. Para petani kembali ke sawah tanpa ketakutan berlebihan. Namun setiap orang menyimpan cerita itu sebagai peringatan. Bab ke-6 berakhir dengan kesadaran pahit namun jernih. Kejahatan tidak selalu datang dengan wajah baru. Kadang ia datang sebagai sisa dari kesalahan lama. Dan tugas manusia bukan hanya berhenti berbuat salah, tetapi menjaga agar kesalahan itu tidak menemukan rumah baru di hati siapapun. Musim kemarau mulai menyentuh Karangjati. Tanah mengeras seperti kulit yang lama tak tersentuh air. Daun-daun menguning, dan suara serangga terdengar lebih jelas saat senja tiba. Desa yang sempat tenang kembali diuji dengan kehadiran seorang pendatang. Namanya Arman. Ia datang dengan sepeda motor besar, pakaian rapi, dan senyum yang tampak terlalu percaya diri untuk ukuran desa kecil. Ia membeli rumah kosong dekat bekas pohon beringin, rumah yang dulu tidak pernah berani disentuh siapapun sejak peristiwa Ramadan. "Tempat ini sejuk," katanya pada warga. "Aku ingin usaha tenang di sini." Beberapa orang mengangguk, sebagian lain saling pandang. Lokasi itu bukan hanya sejuk, tetapi juga menyimpan cerita yang belum benar-benar terkubur. Sutrisno melihat Arman pertama kali saat lelaki itu menurunkan karung-karung dari motornya. Isinya bukan beras atau pupuk, melainkan kotak kayu kecil yang dibungkus kain hitam. Bau tanah lembab keluar dari dalamnya, seperti benda lama yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Sejak hari itu, perubahan mulai terasa. Warung kecil milik Arman selalu ramai. Orang-orang datang membeli minuman, rokok, bahkan hanya duduk tanpa alasan. Uangnya mengalir cepat, seperti sungai setelah hujan deras. Dalam seminggu, ia sudah membeli televisi besar dan memasang lampu terang di rumahnya. Desa kembali berbisik. "Mirip dulu," kata seorang ibu pelan. Sutrisno tidak langsung menuduh. Ia hanya merasa dadanya berat, seperti melihat bayangan sendiri berjalan di tubuh orang lain. Suatu sore, ia memberanikan diri mendatangi rumah Arman.
"Kau nyaman tinggal di sini?" tanya Sutrisno. "Nyaman sekali, tempat ini membawa keberuntungan." Kata itu menusuk telinga seperti duri kecil. Sutrisno teringat suara makhluk berjubah gelap yang pernah berkata hal serupa. Malam berikutnya, anjing kembali melolong. Lampu di rumah Arman menyala hingga lewat tengah malam. Dari kejauhan, Sutrisno melihat Arman berdiri di halaman, menanam sesuatu di tanah bekas pohon beringin. Angin malam membawa bau kemenyan. Sutrisno merasa seperti melihat api kecil dinyalakan di bekas kebakaran besar. Ia tidak tidur nyenyak. Dalam mimpinya, koin-koin hitam kembali berjatuhan dari langit. Namun kali ini bukan ke rumahnya, melainkan ke rumah Arman. Setiap koin berubah menjadi mata yang menatapnya. Pagi hari, seorang warga mengabarkan bahwa ayamnya mati tanpa sebab. Lalu kambing milik tetangga sebelah jatuh kaku. Polanya mulai sama seperti dahulu. Sutrisno menemui kiai tua. "Sepertinya pintu yang kita tutup dibuka orang lain," katanya. Kiai itu menghela napas panjang. Godaan tidak pernah kehabisan orang, ia hanya ganti tuan rumah. Malam Jumat, warga mengadakan doa bersama lagi. Arman tidak datang, ia malah mengundang beberapa pemuda ke rumahnya, menawarkan minuman gratis dan uang pinjaman tanpa bunga. Seperti umpan manis di ujung kail, banyak yang tergoda. Sutrisno berdiri di depan masjid, memandang langit yang gelap. Ia merasa seperti penjaga pintu yang tidak diangkat, tetapi tetap harus berdiri. Ia memutuskan menemui Arman sekali lagi. "Kau tahu apa yang pernah terjadi di tempat itu?" tanya Sutrisno tegas. Arman menyanding tipis. "Aku tahu, dan aku juga tahu cara mengendalikannya. Tidak ada yang bisa mengendalikan kegelapan, yang ada hanya dikendalikan olehnya." Arman tertawa kecil. "Itu karena kau lemah." Kata itu seperti batu dilempar ke kaca hati Sutrisno. Ia melihat dirinya dulu di wajah Arman, yakin, lapar, dan buta. Malam itu, suara tangisan kembali terdengar dari arah rumah Arman. Tidak keras, tetapi cukup jelas bagi mereka yang pernah mendengarnya dulu. Seorang anak kecil bermimpi didatangi bayangan dan diberi uang agar datang ke rumah Arman. Untung ia bangun sebelum pergi. Desa mulai takut, namun kali ini ketakutan tidak berubah menjadi bisu. Warga berkumpul di balai desa. Sutrisno berdiri di tengah. "Kita pernah hampir hancur karena satu orang yang tergoda," katanya. "Jangan biarkan hal itu terjadi lagi." Analoginya seperti ladang yang pernah diserang hama. Jika satu tanaman sakit dibiarkan, seluruh sawah akan ikut mati. Mereka sepakat mendatangi rumah Arman bersama-sama. Saat pintu dibuka, bau kemenyan dan tanah basah menyeruak. Di sudut ruangan, kotak kayu hitam terbuka. Di dalamnya ada benda seperti patung kecil berwajah manusia. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Arman berdiri di depan mereka. "Kalian iri," katanya. "Aku hanya memanfaatkan peluang." Kiai langkah maju. Peluang yang memakan nyawa bukan rejeki. Angin berputar kencang, lampu berkedip, patung kecil itu jatuh dan pecah. Dari dalamnya keluar cairan hitam seperti lumpur. Arman berteriak, tubuhnya gemetar, ia jatuh berlutut seperti orang kehilangan sandaran. Bayangan tipis muncul di dinding, lalu menghilang saat doa dilantunkan. Setelah itu, rumah Arman terasa kosong. Tidak ada lagi bau aneh, tidak ada lagi suara bisikan. Arman pergi dari desa keesokan harinya tanpa pamit. Karangjati kembali sunyi, namun sunyi itu kini berbeda. Bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi karena waspada. Sutrisno duduk di serambi masjid memandang sawah yang mulai hijau kembali. Ia sadar perjuangan melawan kegelapan tidak selesai dengan satu kemenangan. Ia seperti membersihkan sumur yang pernah tercemar. Harus terus dijaga agar tidak dimasuki racun lagi. Bab ke-7 ditutup dengan kesadaran baru bagi seluruh desa. Bahaya tidak selalu datang dari masa lalu. Kadang ia datang sebagai orang baru, dengan senyum ramah dan janji kemudahan. Dan manusia diuji bukan hanya ketika miskin,
tetapi ketika melihat orang lain kaya dengan jalan yang tidak wajar. Karena kutukan tidak selalu berbentuk makhluk, seringkali ia hadir sebagai pilihan yang tampak menguntungkan namun membawa harga paling mahal. Karangjati kembali bernapas seperti orang yang baru sembuh dari sakit panjang. Pagi datang dengan suara burung dan langkah petani menuju sawah. Bekas rumah Arman kini kosong, jendelanya tertutup, pintunya dikunci rapat. Tidak ada lagi lampu menyala sampai larut, tidak ada bau kemenyan, tidak ada bisikan di malam hari. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Ia seperti danau setelah badai, permukaannya terlihat tenang, tetapi dasar airnya masih menyimpan arus yang berputar. Sutrisno berdiri di tepi sawah, memandang hamparan hijau yang mulai tumbuh. Setiap batang padi seperti pengingat bahwa hidup bisa dimulai kembali meski pernah diinjak ketakutan. Tetapi di dadanya ada perasaan ganjil yang belum pergi, seolah ada beban yang belum ia pahami bentuknya. Beberapa hari setelah Arman pergi, kejadian aneh kembali muncul, bukan berupa bayangan atau suara, melainkan mimpi yang sama dialami banyak orang. Warga bermimpi berjalan di pasar yang penuh emas. Setiap orang membawa karung harta. Namun ketika mereka membuka karung itu, isinya berubah menjadi pasir kubur. Mimpi itu menyebar seperti asap di pagi hari, tidak terlihat tetapi terasa. Seorang pemuda bernama Jaka datang menemui Sutrisno. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Pak, saya bermimpi ditarik ke bekas pohon beringin," katanya. "Di sana ada suara yang bilang desa ini belum lunas." Kata-kata itu seperti palu memukul ingatan lama. Sutrisno teringat tulisan hitam di lantai gudang. Hutang belum lunas. Ia sadar, meski makhluk itu pergi, bekas perjanjiannya masih menuntut sesuatu. Bukan lagi nyawa, tetapi pengakuan dan tanggung jawab. Seperti orang yang membakar ladang, lalu mengira hujan bisa menghapus semua abu. Sutrisno mengumpulkan warga di balai desa. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, hanya suara pelan yang membawa kesadaran. "Kita selamat," katanya. "Tetapi keselamatan selalu punya harga. Kita pernah hampir menukar ibadah dengan harta. Itu dosa bersama, bukan hanya dosaku." Warga terdiam. Mereka ingat bagaimana dulu menikmati murahnya harga di warung Sutrisno. Bagaimana mereka diam ketika kekayaan aneh muncul. Bagaimana mereka memilih tidak bertanya. Seorang ibu menangis. "Kami juga salah karena membiarkan." Malam itu, mereka sepakat melakukan satu hal, membangun kembali tempat ibadah yang sempat rusak dan menjadikannya pusat doa serta belajar. Bukan dari uang misterius, melainkan dari tenaga dan hasil keringat sendiri. Setiap orang menyumbang apa yang bisa. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa pasir, ada yang hanya membawa air minum untuk pekerja. Tidak ada yang kaya, tetapi tidak ada yang merasa miskin. Sutrisno bekerja paling awal dan pulang paling akhir. Tangannya melepuh, punggungnya sakit, tetapi hatinya terasa lebih ringan daripada saat ia menghitung uang dulu. Analoginya seperti mencuci kain yang terkena lumpur. Air pertama tidak cukup, harus berkali-kali sampai noda benar-benar pudar. Pada malam ketujuh pembangunan, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Para warga berlarian mencari tempat berteduh. Sutrisno tetap berdiri di depan bangunan setengah jadi, menatap langit. Di tengah hujan, ia melihat sosok anak kecil berdiri di dekat tiang masjid baru. Wajahnya basah, matanya bening. "Ilham," bisiknya. Anak itu tersenyum tipis, tidak sedih, tidak marah. Ia hanya mengangguk, lalu menghilang bersama air hujan. Sejak malam itu, mimpi buruk berhenti. Tidak ada lagi suara yang berkata hutang belum lunas, tidak ada lagi bayangan di sawah. Namun satu kejadian terakhir datang sebagai ujian penutup. Suatu pagi, seorang pedagang luar desa menawarkan bantuan dana besar untuk menyelesaikan bangunan masjid lebih cepat. Uangnya banyak, tanpa syarat jelas. Ia berkata hanya ingin berbagi rezeki. Warga tergoda. Bangunan bisa selesai dalam 2 hari. Mereka bisa segera beribadah dengan nyaman. Sutrisno terdiam lama sebelum berbicara. "Kita tidak tahu asal uang itu.
dan kita sudah belajar bahwa yang mudah sering membawa luka. Perdebatan terjadi, ada yang setuju, ada yang ragu. Akhirnya Kiai desa berkata, jika kita membangun rumah Tuhan dengan uang yang tidak jelas, kita menanam benih gelap di tempat terang. Mereka menolak tawaran itu. Pedagang pergi dengan wajah kecewa. Namun setelah itu, hujan turun cukup lama dan tanah menjadi subur. Padi tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Hasil panen berikutnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Desa mulai percaya bahwa jalan lambat tidak selalu kalah dari jalan cepat. Sutrisno berjalan melewati bangunan masjid yang hampir selesai. Ia menyentuh dindingnya, merasa dingin dan nyata, tidak seperti kekayaan dulu yang terasa panas dan penuh bisikan. Ia sadar, keselamatan bukan hadiah gratis. Ia harus dibayar dengan perubahan sikap, dengan keberanian menolak, dengan kerja tanpa pamrih. Seperti orang yang membakar ladang, lalu mengira hujan bisa menghapus semua abu. Karangjati kini tidak lagi dikenal sebagai desa kutukan, melainkan desa yang pernah jatuh lalu bangkit. Anak-anak mengaji tanpa takut, para petani bekerja tanpa bisikan aneh, dan malam kembali hanya menjadi malam. Bab ke-8 ditutup dengan satu pemahaman yang tumbuh di hati semua orang. Keselamatan tidak datang dari mengalahkan kegelapan saja, tetapi dari memilih terang setiap hari, meski terang itu menuntut tenaga dan kesabaran. Karena dosa bisa dihentikan dalam satu malam, namun pemulihan membutuhkan perjalanan panjang. Dan perjalanan itu hanya bisa dilalui oleh mereka yang tidak lagi ingin kaya dengan cara mudah, melainkan ingin hidup dengan cara benar. 1 tahun berlalu sejak malam pohon beringin tumbang. Karangjati kini tidak lagi disebut desa kutukan. Sawah kembali hijau, suara anak mengaji terdengar setiap sore, dan masjid baru berdiri sederhana tanpa kubah emas, tanpa lampu mewah. Namun di dalamnya, doa terasa lebih berat makna. Ramadan datang lagi seperti tamu lama yang dulu membawa luka, kini datang membawa ujian terakhir. Sutrisno berdiri di depan masjid saat bulan sabit terlihat di langit. Rambutnya lebih putih, tubuhnya lebih kurus, tetapi wajahnya lebih tenang. Ia bukan orang kaya, bukan tokoh penting, hanya lelaki yang pernah salah jalan lalu pulang dengan langkah tertatih. Malam pertama tarawih, saf masjid penuh. Tidak ada lagi sajadah kosong. Nama-nama yang pernah hilang disebut dalam doa, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai kenangan. Namun pada malam ketiga, sesuatu terjadi. Lampu masjid tiba-tiba redup saat takbir dikumandangkan. Angin dingin masuk tanpa membuka pintu. Beberapa jamaah merasakan bulu kuduk berdiri. Sutrisno menoleh ke arah bekas pohon beringin. Di sana, samar-samar, ia melihat bayangan tipis berdiri. Tidak besar, tidak mengancam, hanya seperti sisa asap dari api lama. Ia tidak panik. Ia melangkah keluar masjid perlahan membawa tasbih di tangan. Warga melihatnya, namun tidak ada yang berani menyusul. Bayangan itu tidak bergerak. "Kau masih di sini?" tanya Sutrisno pelan. Suara itu tidak menjawab dengan kata, melainkan dengan rasa. Udara menjadi berat, seperti menahan hujan. "Aku tahu kau belum sepenuhnya pergi," lanjutnya. "Tapi desa ini sudah tidak sama." Bayangan itu bergetar, seakan tertiup angin yang tidak ada. "Kau pernah memberi kami harta," ucap Sutrisno, "dan mengambil ibadah orang lain. Sekarang kami memilih lapar daripada membayar dengan jiwa." Bayangan itu perlahan mengecil, tidak marah, tidak menjerit, seperti bayang-bayang sore yang kalah oleh malam. Sutrisno kembali ke dalam masjid, takbir kembali bergema, jamaah melanjutkan sholat tanpa gangguan. Namun, ujian belum selesai. Pada malam ke-10 Ramadan, seorang lelaki kaya dari kota datang membawa proposal. Ia ingin membangun toko besar di Karangjati. Ia menawarkan uang, pekerjaan, dan kemudahan. "Kalian tidak perlu lagi susah," katanya. "Saya bisa buat desa ini maju." Warga tergoda. Ingatan lama mulai mengetuk hati mereka. Sutrisno berdiri di tengah pertemuan. "Kita pernah diajak maju dengan cara cepat," katanya, "dan kita hampir hancur." Lelaki kota itu tersenyum. "Ini bisnis biasa." "Bisnis yang tidak jelas asalnya tetap berbahaya," jawab Sutrisno.
Perdebatan panjang terjadi. Ada yang ingin menerima, ada yang menolak. Akhirnya kiai desa berbicara pelan namun tegas. Lebih baik tumbuh lambat daripada tinggi dengan akar rapuh. Tawaran itu ditolak. Malam itu Sutrisno bermimpi. Ia berjalan di ladang luas penuh emas. Setiap langkahnya membuat koin muncul dari tanah. Namun ketika ia memegangnya, emas berubah menjadi pasir panas yang membakar telapak tangan. Dari kejauhan terdengar suara, "Masihkah kau ingin cepat?" Sutrisno menjawab dalam mimpi, "Aku ingin benar." Ketika bangun, azan subuh berkumandang. Sejak hari itu, gangguan tidak pernah muncul lagi. Ramadan berjalan tenang, anak-anak mengaji tanpa mimpi buruk, hewan tidak mati mendadak, tidak ada bayangan di sawah. Namun kesehatan Sutrisno menurun. Ia sering batuk, nafasnya pendek. Dokter desa berkata tubuhnya terlalu lelah memikul beban masa lalu. Ia tahu waktunya tidak panjang. Malam 27 Ramadan, ia duduk sendirian di masjid. Lampu temaram, angin sejuk, dan sajadah tersusun rapi. Ia berbicara pada dirinya sendiri. "Jika hidup ini ladang, aku pernah menanam duri. Kini aku ingin menanam padi, meski tak sempat memanennya." Tiba-tiba ia melihat wajah-wajah yang pernah hilang berdiri di saf depan. Tidak menyeramkan, mereka tersenyum. "Kami pulang," kata mereka tanpa suara. Air mata Sutrisno jatuh. Ia merasa dadanya lapang seperti pintu yang dibuka setelah lama terkunci. Malam itu, ia pulang ke rumah dan tidur dengan tenang. Pagi hari, istrinya menemukannya tidak lagi bernafas. Wajahnya damai, bibirnya seperti selesai mengucap doa. Desa berkumpul. Tidak ada jeritan panik, hanya tangis pelan yang penuh hormat. Sutrisno dimakamkan di dekat masjid baru, bukan di dekat pohon beringin lama. Pada hari ketujuh kematiannya, hujan turun lembut. Sawah menjadi lebih hijau dari biasanya. Padi tumbuh subur. Warga berkata, ia menebus kesalahan dengan sisa hidupnya. Tahun-tahun berlalu, Karangjati dikenal sebagai desa yang sederhana namun kuat iman. Anak-anak belajar tentang kisah Sutrisno bukan sebagai cerita horor semata, tetapi sebagai peringatan. Setiap Ramadan, Kiai selalu berkata kepada jamaah, "Jangan pilih jalan cepat jika harus mengorbankan nurani, karena rezeki yang benar tidak pernah meminta tumbal." Analoginya seperti air hujan dan air racun. Keduanya bening, tetapi hanya satu yang menghidupkan tanaman. Bab ke-9 ditutup dengan akhir yang sunyi namun terang. Kutukan tidak benar-benar mati karena makhluknya pergi, tetapi karena manusia berhenti memberi tempat di hatinya. Sutrisno memang tidak meninggalkan harta, namun ia meninggalkan warisan yang lebih berat dari emas. Keberanian memilih benar ketika mudah ada di depan mata. Dan Karangjati belajar satu hal yang tidak tertulis di batu nisan manapun. Kekayaan terlarang selalu membawa azab, tetapi penyesalan yang diikuti perubahan dapat mengubah desa kutukan menjadi desa cahaya. Semua orang mengira kutukan sudah berakhir. Namun satu keputusan di malam Ramadan justru membuka rahasia terakhir yang selama ini disembunyikan desa Karangjati. Dan yang paling mengejutkan, bukan makhluk gaibnya yang menakutkan, melainkan pilihan manusia yang hampir mengulang kesalahan yang sama. Jika kalian ingin tahu pesan terakhir Sutrisno sebelum meninggal, jangan kemana-mana, karena bagian itu akan mengubah cara kalian memandang rezeki dan dosa.